Jangan juga keluar ke sana ya. Itu namanya dongo. Yang saya bayangkan juga tadi ini yang marabana sampai busa-busa kalepannya itu. Terus apa masalahnya Ustadz? Aduh, saya masalah ndak ada punya mobil Pak Bupati. Pak Bupati bilang, aduh sayang sekali saya lagi di Jakarta. Tapi soal mobil Belum lanjut, tekan like, subscribe. Terima kasih. Tentu Bapak Ibu sekalian, yang panas-panas di sana beda pahalanya yang dingin di sini. Lebih banyak pahalanya di sana. Jangan juga keluar ke sana ya. Itu namanya dongo. Yang saya bayangkan juga tadi ini yang marabana sampai busa-busa kalepannya itu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, karena waktu yang sangat ringkas, saya langsung saja mau cerita-cerita tentang sejarah Nabi. Pertama, ya, Nabi itu lahir, sebelum beliau lahir Mekah tandus. Ibu-ibu melahirkan kering air susunya. Tanah tidak bisa apa saja ditanam, pasti gagal. Itu tanah Mekah sebelum Nabi lahir. Setelah Nabi dihamilkan,
Matampu ni Indo na Nabi tak. Ibu-ibu tahu siapa namanya ibunya Nabi? Siapa? Lebih banyak yang tidak tahu. Siapa namanya itu menyanyi? Sakitnya tuh di sini. Siapa namanya, Bu? Lah cilaka, nak tahu semua. Kalau mama Nabi ndak nak tahu. Aminah, Siti Aminah. Nah, hamil. Begitu hamil, subhanallah, tumbuh-tumbuhan langsung subur. Kambing, domba-domba yang tidak ada suaminya langsung hamil. Ini namanya juga domba. Kalau binatang hamil tidak ada suaminya wajar. Namanya juga binatang. Tapi sekarang banyak yang saingan sama binatang. Hamil tidak ada suaminya. Aduh, lah dongo. Malakai kok. Nah, seluruh binatang air susunya pun subur. Lahirlah Rasulullah. Makanya disebut Nabi itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Jangankan manusia, lingkungan saja pada subur ketika Nabi hamil, Nabi lahir. Nah, ringkas kisah, pada saat itu Nabi mulai dewasa. Pada saat Nabi dewasa, apa yang terkenal pada diri Nabi? Matandre siri. Luar biasa rasa malunya, pemalu sekali. Begitu pemalunya Nabi, subhanallah, Nabi tidak pernah kelihatan auratnya. Dan salah satu sifat kehebatan Nabi pada saat beliau masih muda, suatu ketika lagi jalan-jalan. Jalan-jalan tertiup angin roknya. Karena belum ada namanya celana panjang dulu, Pak. Ya pakai seperti inilah. Tertiup angin roknya, tak angkat. Kelihatan betisnya. Bagaimana reaksinya Nabi kelihatan betisnya? Subhanallah, malu sampai merah muka beliau, sampai merah telinganya. Malu karena kelihatan betisnya. Subhanallah, itu Nabi. Bagaimana umatnya sekarang? La ilaha illallah. Nabi laki-laki, Pak, kelihatan betisnya malu. Nabi, artinya apa? Kalau kita umat Islam yang ada di Sekatak ini betul-betul mencintai Nabi, bukan cuma bikin telur seperti itu yang tingginya luar biasa. Saya ini sudah bertahun-tahun maulid barusan dapat pohon telur tinggi begini. Luar biasa ini orang Sekatak. Mungkin dia balas dendam, meskipun kami ada di pinggir, tapi telur kami tingginya luar biasa. Ya. Kalau kita cinta Nabi, jangan cuma bikin seperti ini. Sokolo, hebatnya lagi. Mana itu yang ada uang 100-nya tadi? Itu yang dari tadi saya tunggu, saya lihat. Mudah-mudahan saya cabut nanti. Luar biasa ini. Kalau betul-betul mencintai Nabi, jangan cuma datang maulid seperti ini, tapi makura siri. Katanya cinta sama Nabi, tapi tidak punya rasa malu. Kalau kita cinta sama Nabi, malu dong kalau jadi camat tidak ngurus rakyat. Tapi bukan camat sekata. Malu dong jadi anggota DPR, nanti datang kalau mau dipilih. Sudah dipilih tidak pernah lagi kelihatan. Tuh malu seperti itu. Malu dong jadi anggota DPR kalau tidak tahu mewakili rakyat. Itu namanya cinta sama Nabi. Malu dong jadi ibu-ibu muslimah, jadi ibu-ibu majelis taklim kalau masih kelihatan auratnya. Malu dong kalau kita cinta Nabi, malu dong kita kasih tete anata di depan orang lain. Ada juga biar di depannya Ustaz Natar. La ilaha illallah. Masih bagus kalau masih satu anaknya. Ini sudah 7 anaknya. La ilaha, mapeca nih. Malu dong jadi orang Islam seperti itu.
Kalau kita cinta sama Nabi, malu dong kalau sudah haji masih suka nongkrong padahal sudah azan di masjid. Haji kajili-jili. Kalau mat domeng ranking 1. Ada Haji Padomen di sini? Ada? Ada? Banyak. Malu dong kalau kita cinta sama Nabi, malu dong kalau kita jadi pemuda taunya suka ganggu orang. Malu dong kalau kita cinta sama Nabi, malu dong jadi gadis masih keliaran suka di jalan. Ayo cewek. Ada cewek di sini? Ada cewek di sini? Belum menikah? Kasihan deh loh. Kalau kita mencintai Nabi, menjadi gadis yang punya rasa malu, malu dong kalau keliaran di jalan masih kelihatan pahanya. Cewek, cewek, mari kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami jaga mata, tapi kalau Anda gentayangan kelihatan aurat, habis mi kasihan amal tak. Nah bilang salah, ikam salah Ustadz. Kenapa ulun yang disalahkan? Kenapa ikam melihatnya? Ulun melihatnya karena dia barang bagus. Iya kan? Kalau nenek-nenek, kada manahan mau melihatnya. Kalau nenek-nenek ngapain mau dilihat? Ya, lebih banyak dosanya daripada enaknya. Tapi kalau cewek, pastilah kita melihat. Makanya Islam mengharamkan wanita keluar rumah kelihatan auratnya. Kenapa? Merusak. Kenapa dilihat Ustadz? Ya pasti dilihat. Masa mau jalan begini terus? Yang ketawa ibu ini serius. Bu, biar ibu pakai jilbab, bapak pakai gamis, sudah haji, rajin Senin Kamis, anaknya dibiarkan berpakaian kelihatan auratnya. Nanti sebelum anaknya masuk neraka, ibu bapaknya dulu di depan. Jelas? Jelas? Oke, mulai sekarang tutup aurat. Sudah tutup aurat, jangan yang sempit-sempit. Karena ada juga pakai jilbab tapi bajunya sempit, roknya sempit. Sudah sempit, gemuk pula. Macam mo. Pada burasae. La ilaha illallah. Jelas? Pak, kalau kita cinta sama Nabi, malu dong serobot tanahnya tetangga. Kalau kita cinta Nabi, malu dong berkebun ngambil hasil kebunnya orang. Itu namanya cinta sama Nabi. Kalau cinta sama Nabi tapi makura siri, itu namanya tidak cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini? Ya? Wah. Lanjut. Lanjut. Nah ini ya. Berikutnya, luar biasa, ini masa mudanya Nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanamkan rasa malu. Kalau ada yang merasa rajin puasa Senin Kamis, Ramadannya bagus, berjamaahnya lancar, tapi kurang rasa malu, itu bukan orang takwa. Nabi jelaskan, pakaian orang takwa itu adalah rasa malu. Artinya kalau dia merasa bertakwa, maka tinggi rasa malunya. Ya? Ya Pak? Jelas? Jelas? Malu dong kalau jadi majelis taklim tapi masih suka gosip. Ya? Malu dong kalau dipercaya sama masyarakat, dipercaya sama pemerintah untuk ngurus apa itu? PJS apa? Kartu kesehatan, lalu dipotong uangnya rakyat. Malu dong seperti itu. Malu dong jadi kontraktor belum diresmikan sudah rusak. Ada kontraktor di sini? Ada? Ada pemborong di sini? Ada? Oh hati-hati. Pernah dengar ceritanya pemborong kontraktor di neraka? Pernah?
Jadi Bu, gak usah lihat itu, lihat saya saja ya. Lebih gagah Ustadz, Bah. Ya, ayo, Bu. Di neraka sama surga, ini saling SMS penghuni surga. Penghuni surga SMS penghuni neraka. Dia bilang, "Oi bro, gimana kabar di neraka?" Dia bilang penghuni neraka, nggak ada enaknya di sini. Disiksanya terus kita, di blender terus. Tidak ada jam istirahat, disiksa terus menerus. Lalu yang penghuni neraka pun menjawab, "Bagaimana pula kabar kau di sorga?" "Oh, enak betul kita di sini." "Iya kah?" "Iya, nyaman bujur." Akhirnya apa? Penghuni neraka berkata, "Mas, boleh enggak jalan-jalan ke situ?" Dia bilang penghuni sorga, "Boleh saja Mas." "Jadi bagaimana caranya?" "Silakan bikin jembatan. Kamu di sorga bikin jembatan, kami di neraka pun buat jembatan." Ya, selamat datang Pak Bupati. Hai, ya. Mohon izin Pak Bupati, Ustadz ceramah dulu. Ya. Ya, akhirnya apa? SMS. Dia bilang bagaimana caranya? Kau buatlah jembatan dari neraka, kami juga buat jembatan dari surga. Di mana ketemu? Di tengah. Masa proyek 3 hari, lelang proyek. Terjadilah pembangunan. Hari pertama pembangunan dari neraka jembatannya cepat sekali. Hari kedua hampir selesai. Hari ketiga sudah tuntas. Teriaklah ini dari neraka. Dilihat, kenapa ini proyek dari surga belum dimulai? Kami ini sudah sampai di tempat perjanjian. Teriaklah dari neraka, "Oi bos, kenapa proyekmu dari surga kau belum mulai?" Akhirnya yang dari surga berteriak. Dia jawab, "Bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, pengawas ada semua di situ." Nah, kenapa bisa begini? Karena memborong tidak punya rasa malu. Nabi itu tinggi rasa malunya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kelihatan betisnya saja beliau merah mukanya karena rasa malunya sangat tinggi. Artinya, kalau kita cinta kepada Rasulullah, malu dong kalau kita tidak mencontoh Rasulullah. Malu dong kalau kita sudah tua masih tidak sholat. Malu dong kalau sudah haji masih tidak bisa dipercaya. Malu dong jadi ibu majelis talim masih suka ngerumpi orang salah. Malu dong kalau kita jadi pemuda Islam tapi taunya tinggal malas-malas di rumah. Itu namanya mencintai Nabi. Kisah berikutnya, kita ringkas. Akhirnya pada usia Nabi 40 tahun. Berapa ibu-ibu? Berapa usia 40? 40 tahun. Pak, usia 40 tahun Nabi sengsara, Nabi cemas. Kalau bahasa sekarang gelisah, galau lah. Kenapa beliau galau? Dilihatnya orang Islam pada saat itu, belum Islam, orang-orang Mekah menyembah patung. Kalau ada perempuan lahir dihina. Bahkan perempuan pada saat itu bisa dipertukar belikan, boleh dijadikan taruhan judi. Pada saat Nabi belum diangkat jadi Nabi, itu perempuan boleh menjadi taruhan judi. Misalnya berjudi suaminya, "Kalau kau kalah saya, pakai istri saya 2 malam." Itu pada zaman sebelum Islam datang. Makanya Nabi sengsara, Nabi memikirkan rakyatnya. Bagaimana kasihanin orang Mekah. Nabi naik ke atas Gua Hira. Kalau bahasa sekarang di Jawa bersemedi. Kalau bahasa agama itikaf. Nabi merenung terus. Akhirnya 3 malam berturut-turut. Beberapa malam kemudian datang malaikat Jibril. Berbeda pendapat ulama. Ada yang berkata menampakkan diri sebagai pemuda. Pemuda yang gagah, putih bersih. Memeluk Nabi. Dia peluk badan Nabi sampai dalam sejarah dijelaskan Nabi tidak bisa bernapas. Jibril lalu berkata, "Iqra, baca." Nabi menjawab, "Bagaimana saya mau membaca? Saya tidak tahu membaca." Dipeluknya lagi, tambah dikeras, "Iqra, baca." Nabi menjelaskan, "Saya tidak bisa membaca." Peluk keras-keras. Yang ketiga kalinya Jibril berkata, "Iqra, baca." Nabi melanjutkannya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min khalaq," dan seterusnya. Itulah kejadian turunnya Al-Quran. Sudah terima Al-Quran, resmi menjadi Nabi. Pulang ke rumahnya.
Begitu sampai di rumah, ini Bu, dengar baik-baik. Halo Ibu. Bu, ini penting. Sampai di rumah Nabi, Nabi baring dan berkata kepada istri Nabi Khadijah radhiyallahu anhu, selimuti saya. Khadijah, ya Ummul Mukminin, ibunya orang Islam, selimuti saya. Mendengar ini, Khadijah tidak banyak tanya, langsung mengambil selimut, diselimuti suaminya. Ini istri soleha. Begitu perintah suami, tidak banyak tanya. Kalau istri sekarang, banyak sekali tanyanya. Suaminya bilang selimuti saya, langsung pertanyaan, dari mana kok? Boleh kek aku macak kek? Boleh sih mapigau. Ini perempuan sekarang masih sekali tanya-tanyanya. Pigau bawan nih, lakukan saja. Suami perintah, lakukan. Khadijah diperintah suaminya, selimuti saya. Tidak bertanya, dari mana mas? Kok bisa kedinginan? Siapa suruh jalan-jalan? Coba. Khadijah begitu diperintah, selimuti saya. Khadijah langsung mengambil selimut, diselimutinya suaminya, lalu diurut-urut. Masya Allah. Bisa Ibu? Nah. Bisa? Kenapa senyum-senyum kecut? Bisa Ibu? Sekarang perempuan, ibu-ibu sebagian, la ilaha illallah, sampai mengeluh suaminya, Ustadz, saya ini kasihan menderita di depan istri. Kenapa? Saya yang lurah, dia yang jadi camat. Wah, luar biasa. Tidak pernah juga kita dapat SMS yang baik-baik. Semua SMS mengancam. Baru 2 menit, 2 jam pergi suaminya sudah menelpon. Di mana kok Pak? Di mana kok? Lisu memang kok? Pulang kok, jaga kok. Kalau udah pulang kok, awas. La ilaha illallah. Ada perempuan begitu di sini? Ada. Ada. Kalau cantiknya sih seperti yang nyanyi, sakitnya tuh di sini. Masih bagus. Ini sudah banyak ceritanya, cerewet, busuk mulutnya, bau kalepaknya, berat badannya tambah terus, kuat makan, ha ilaha illallah, kasar lagi sama suami. Bu, kalau cinta sama Rasulullah, maka jadilah istri yang soleha. Mau jadi istri yang soleha? Mau? Diperintah suami, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya laksanakan. Suami saya Ustadz, 2 istrinya. Memang tidak dilarang dalam agama. Jatah sampai 4. Bu, tidak mau suaminya kawin lagi? Tidak mau? Tidak mau? Buatlah dia cinta yang tidak bisa membuat hatinya kemana-mana. Bagaimana suami tidak kelain hati? Di kantor, sekretaris cantik. Sampai di rumah, penampilan istri lebih hancur dari pembantu. Pulang, kelihatan tali BH. Daster tinggi sebelah. Dia bilang suaminya, kasih baik-baik itu tali BH, udah lihat sama tetangga. Apa dia bilang? Jangan lihat, yang penting rasanya bung. Pak, ini istri kita cantik-cantik semua ya. Coba lihat istri kita, cantiknya luar biasa. Tapi nanti mau pergi maulid, giliran mau tidur sama suaminya. La ilaha illallah. Baju 3 hari tidak dicuci. Pas di depan suami dia buka gigi palsunya. Bagaimana suami tidak tertekan? Sampai-sampai ada yang curhat sama saya, Ustadz, kenapa ya kalau saya lihat istri tetangga keluar air liur, begitu saya lihat istri di rumah keluar air mata. Ya, Ibu, kalau cinta kepada Rasulullah, jadilah istri yang soleha. Mau jadi istri yang soleha? Mau Ibu? Ini resepnya. Catat baik-baik. R-E-N-A-H. Bacanya Rena. R-E-N-A-H. Rena. Apa Ibu?
Apa? Apa Dedek? Rena. Apa itu Rena? Ramah. Istri yang soleha, ramah dan santun berbicara kepada suami. Monggo Kakang Mas, matur nuwun. Iya Daeng, terserah kita jika Kak. Oh itu baru istri yang baik. Datang suaminya, assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dijawab oleh suaminya, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Istrinya lalu berkata, luar biasa gagahnya bapak hari ini. Langsung dia bilang suaminya, berarti saya jelek kemarin. Ini juga suami tidak tahu dipuji ya. Ayo cobalah. Suami saya tidak sholat Ustadz. Suami saya tukang judi Ustadz. Suami saya kurang ajar Ustadz. Masa saya santun kepada suami? Kalau istrinya tetap santun, maka istrinya penghuni sorga, neraka bagi suaminya. Ya? Ya Ibu? Santun. Jangan bicara kasar. Sekarang perempuan makin banyak ada teman suaminya, makin dia pertontonkan. Lihat kok saya atur suamiku. Akhirnya apa? Kalau dia kasar bicara, pulang ke kampungnya, mertuanya bilang apa? Nak, setengah mati saya sekolahkan kamu, setengah mati saya besarkan kamu, supaya kau jadi orang laki-laki terhormat. Masa istrimu kurang ajar begitu? Apa itu istrimu? Sudah tidak tahu masak, kasar lagi, jelek lagi. Apanya yang kau harapkan dari itu? Sudah, ceraikan saja. Ayo. Ya. Coba mulai sekarang santun bicara. Jangan kasar. Sekarang perempuan pengaruh televisi, pengaruh tetangga, pengaruh handphone, akhirnya tidak menghargai suaminya. Bahkan lebih jahat lagi, lebih dihargai handphonenya daripada suaminya. Ya. Kalau handphonenya begitu jatuh sedikit, langsung diurus baik-baik. Suaminya jatuh, langsung dia bilang, di mana simpang matanu dong? Iya, iya Ibu. Ada yang begitu di sini. Satu, ramah. Yang kedua, RE. Apa itu E? Singkatan dari elok. Suami yang soleha berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Bahkan Nabi menjelaskan, sebaik-baik penampilan seorang istri adalah ketika berada di rumahnya. Makanya mulai sekarang kalau ibu ada suami di rumah, pakaian yang cantik. Ya, kalau perlu pakai baju renang. Ada yang coba-coba pakai baju seksi, baju renang. Begitu pulang suaminya, dia bilang, kenapa itu baju kusut kau pakai, ndak setrika? Dia bilang, bukan baju, memang kulitku sudah kusut. Berpenampilan cantik dan menarik. Yang ketiga, REN. Apa itu nikmat? Istri yang soleha pandai memasak masakan kesenangan suami. Mulai hari ini, kalau ibu cinta kepada Nabi, ingin membawa oleh-oleh pulang maulid, maka pandai-pandailah memasak kesenangan suami. Orang Bugis itu biasanya kalau mau menikah dipanggil calon suaminya, calon istrinya, sama mertuanya. Nak, sini dulu. Itu calon suamimu, dia senang masakan ini. Besok-besok dia marah, bikinkan masakan ini, berhenti dia marah. Makanya istri yang baik sekali-kali SMS suaminya. Kalau tidak bisa tiap bulan, tiap hari, sekali sepekan. Tidak bisa sekali sepekan, sekali sebulan. SMS suaminya, Pak, jangan makan di luar hari ini. Hari ini saya masak spesial kesenangan Bapak. Itu baru istri yang baik. Pernah SMS begitu, Ibu? Pernah? Pernah, Pak? Palingnya masuk SMS-nya, Pak, jangan lupa singgah beli gas. Pak, jangan lupa singgah beli telur. Suaminya disuruh singgah beli telur, padahal tentara, kasihan. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Yang keempat, istri yang soleha, RENA. Apa itu anggun? Anggun itu cerdas. Dan yang kelima, istri yang soleha, hemat. Istri yang soleha pandai mengatur manajemen keuangannya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berapa banyak akhirnya laki-laki masuk penjara gara-gara apa? Suaminya, istrinya tidak mensyukuri penghasilan istri suami. Berapa banyak suami di penjara polisi, masuk di tahanan, dipermalukan di koran. Kenapa? Karena istrinya tidak mensyukuri penghasilan suami.
Percayalah Bapak Ibu sekalian, semua suami kita ingin memberikan yang terbaik buat istri. Ingin memberikan mobil, ingin memberikan rumah yang baik, berikan perhiasan yang cukup. Tapi apa boleh buat, pekerjaan suami rezekinya terbatas. Ada istri jadi provokator. Pulang pengajian dikompori suaminya. Pak, apaan kau itu? Sudah 5 tahun jadi polisi. Ini gelang saya, gelang palsu lagi. Ini cincin, masih waktu kita menikah dulu. Apa jika kau jadi polisi 5 tahun begitu? Coba lihat itu teman tetangga kita. Baru 1 tahun suaminya jadi polisi, gelangnya kayak pelik sepeda. Ini istri provokator ini. Ya, banyak memang itu perempuan. Kalau mau lebaran banyak sekali proposalnya. Pak, ganti gorden. Ya, apalagi, Pak, ganti tempat tidur. Apalagi, ganti kursi. Apalagi, ganti spray. Apalagi, ganti mobil. Dia bilang suaminya, oke, sekalian saya ganti kau. Ya, Bu, percayalah Bu. Orang Bugis bilang, aja musuru lakemu toa isiku. Nah, jangan kau suruh suamimu gigit sikunya. Ayo Bu, angkat siku. Angkat sikunya Bu. Tolong digigit. Yang bisa gigit saya kasih handphone. Ayo. Bisa atau kada? Kada bisa kan? Ah, itu artinya jangan memberikan pekerjaan kepada suami melebihi kemampuannya. Kapan kita suruh melebihi kemampuannya, maka biasanya dia mencuri dan menipu. Jelas Ibu? Jelas? Jelas ya? Pak, mau punya istri seperti Hadijah? Mau Pak? Mau? Mau? Pertanyaan buat Bapak, sudahkah Bapak seperti suaminya Hadijah? Ya. Sudah punya sifat seperti suami Hadijah? Bagaimana istri kita mau baik, nah Bapak tidak pernah contoh jadi sholat? Bagaimana istri kita mau baik kalau bapaknya sendiri tiba waktu sholat subuh masih tidur terus? Gimana istri kita mau meneladani suaminya kalau suaminya sendiri sudah ada istrinya di rumah masih selingkuh? Ada yang suka selingkuh? Ada? Ada. Bu, mau tahu ciri-ciri suami selingkuh? Mau? 1, biasanya ndak rajin setrika baju. Sekarang tidak mau pakai kalau tidak setrika. Mencurigakan. Biasanya tidak pernah pakai parfum. Ini ndak mau keluar kalau tidak pakai parfum. Kalau perlu pengharum ruangan dia pakai. Nah, itu sudah 30% mencurigakan. Dan yang paling mencurigakan kalau terima SMS dalam kamar mandi. Itu sudah 90% itu mencurigakan itu. Bapak mau menghindari resep menghindari selingkuh. Mau tahu Pak? Agama resepnya, kalau kau melihat wanita di jalan dan engkau tertarik kepadanya, maka kembalilah ke rumahmu. Karena apa yang dimiliki di jalan sama persis yang ada di rumah. Tidak percaya? Buktikan sebentar. Maka de madodo nih jebat tren aku boleh Ustaz. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mau tahu ndak sifatnya Rasulullah? Rasulullah itu kepada suami, kepada istrinya, suatu ketika salah satu kebiasaan Nabi Pak, kalau beliau pulang, begitu sampai di rumah, Aisyah langsung membuat teh. Air hangat teh diberikan kepada suami. Lalu apa kelebihan Rasulullah? Rasulullah kalau minum teh, dia minum seteguk. Begitu romantisnya Nabi, dia kasih istrinya lagi. Gantian minum. Masya Allah. Teguk lagi, kasih lagi Aisyah. Tapi pada hari tersebut, Rasulullah minum, tidak dikasihnya Hadijah, Aisyah. Aisyah mulai curiga. Biasanya selesai 1 teguk diberikan saya. Ini sudah 2 teguk tidak dikasih. Aisyah mulai berdengung. Mulai menyindir. Kasih minum ketiga kalinya, tidak dikasih Aisyah. Aisyah langsung berkata, ya Rasulullah, apa ada perempuan lain yang membuat Rasulullah tidak senang lagi memberiku? Rasulullah cuma tersenyum. Protes Aisyah.
kenapa sih hari ini berubah? Nabi tidak menjawab. Nabi hanya tersenyum dan diberikannya itu teh kepada Aisyah. Begitu diminumnya, apa yang terjadi? Aisyah langsung minum lalu ditekulak. Ternyata Aisyah salah memberi garam. Coba, gula, dia kiranya garam itu dikuranya gula. Akhirnya diberikan teh. Bayangkan kalau teh dikasih garam, bagaimana rasanya? Karena Rasulullah menghargai istrinya, Rasulullah menghargai perasaan istri beliau. Beliau tidak memarahi, cuma tersenyum. Coba mau kopale. Kalau bahasa kita, coba nilai wajah. Coba kalau bapak-bapak dikasih seperti itu, bagaimana kira-kira? Keluar semua makian. Apa pale kau tahu kau? Wih, agak metone senge makun recilaka. Coba itu Rasulullah tidak. Artinya apa? Kalau ingin mencintai Rasulullah, maka jadilah suami seperti Rasulullah yang menjaga perasaan istri. Coba, luar biasa. Salah satu kebiasaan Nabi, masuk kamar Pak, sudah ada sisir. Tapi jangan bayangkan sisir seperti sekarang. Beliau kemana-mana ada sisir. Beliau masuk kamar, dirapikan rambut beliau. Keluar dari kamar, sudah rapi rambutnya dengan sisirnya. Coba kita Pak. Sudah habis pisang goreng 4, masih rambut keluyur. Ditegur sama suami istrinya, Pak, baik-baik saya itu sisirmu. Apa kita bilang biasa? Kenapa kah khusus saya kok? Inilah Rasulullah. Luar biasa sangat menghargai Nabi, istri beliau. Beliau pun 11 istrinya. Ini bapak-bapak kalau cerita istri Nabi langsung senyum. Berapa istri Nabi, Pak? Berapa? 11. Tapi bapak perlu tahu, dari 11 istri Nabi hanya 1 yang perawan. Yang lain janda tua. Ada yang usia 63 tahun. Dinikahi. 63 Pak. Bapak-bapak mau? Mau? 63 mau? Kalau saya saja Ustaz Pak, tidak mau saya. Apa itu 63? Tinggal batuknya saja diurus. Itulah Rasulullah. Bapak tidak tahu, betul 11, tapi hanya 1 yang masih gadis, yang lain masih perawan. Maaf. Yang lain sudah janda-janda tua. Artinya apa? Kalau mau mencontoh Rasul, jangan cuma jumlahnya dicontoh, tapi perlakuannya kepada istri. Pasti ini ibu-ibu barangkali yang dianiaya sama suaminya. Ya Pak? Nah, pun kalau kita ada masalah dalam rumah tangga, ini yang jadi masalah biasanya. Ada masalah dalam rumah tangga, terlalu cepat kita cerita ke orang lain. Ini biasa ya Pak, Bu. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, jangan terlalu cepat cerita sama tetangga. Iya, biasanya kita langsung, langsung pergi cerita sama tetangga. Dia kasih gini saya, dikasih gini saya. Tetangga kita barangkali pura-pura simpati. Kasihanmu kok dikasih begitu sama suamimu. Padahal dalam hatinya rasa kok. Jangan. Tetangga kita cerita, belum tentu dia kasih jalan keluar. Iya. Tetangga kita cerita, belum tentu dia tidak cerita ke orang lain. Ya. Kalau kita cerita ke orang lain jelekan suami kita, kejelekan istri kita, maka orang lain akan tahu kekurangan suami dan pasangan kita. Lebih cerita kepada Allah. Tidak mungkin dia cerita lah Ustadz. Dia masih tetangga saya itu masih sepupu saya. Masa dia cerita? Siapa Abu Sufyan? Abu Sufyan itu Bu, sepupu 1 kalinya Nabi. Sepupu 1 kali Nabi. Jadi jangan cerita. Tidak mungkin dia cerita saya Ustadz. Saya cerita ke dia, tidak mungkin dia sebarkan kejelekan saya. Dia masih paman saya. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab itu pamannya Nabi. Tak mungkinlah dia cerita Ustadz. Kenapa? Saudara saya. Siapa yang mendorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Kakaknya sendiri. Ini pelajaran buat kita semua. Bahwa jangan cerita kejelekan ke keluarga kepada orang lain. Karena belum tentu kejelekan itu bisa dia bantu kita menyelesaikannya. Tapi begitu ada masalah, lebih baik kita cerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita ada masalah, bukannya minta tolong kepada Allah, tapi apa yang kita lakukan? Kita lebih senang tulis di Facebook. Kita lebih senang tulis di BlackBerry. Kita lebih senang mengadu kepada tetangga yang belum tentu tetangga niatnya